Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena karunia dan limpahnya kita sama-sama dapat berkumpul dan melaksanakan pemilihan umum calon Dema Fakultas Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah. Jadi teman-teman, sholawat salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya mengatakan 1-2 patah kata yang akan saya patahkan menjadi beberapa patah kata, teman-teman. Jadi teman-teman, di sini kita sama-sama akan melaksanakan apa? Pemilihan umum calon Dema Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Seperti teman-teman yang ketahui, kita di sini sedang melaksanakan apa itu nama demokrasi. Demokrasi adalah dari rakyat untuk rakyat kepada rakyat, di mana para mahasiswa sini mereka bebas untuk memilih siapa yang akan menjadi calon ketua yang akan dan layak memimpin kita semua dalam fakultas ini. Jadi teman-teman, saya akan memperkenalkan. Dari paslon 1 ini ada Cahya dan Habil. Dari paslon 2 ini ada Wahyu dan Amel. Kedua-keduanya memiliki potensi serta memiliki kemampuan untuk sama-sama bersaing dan memimpin sebagai calon ketua dan wakil ketua di fakultas tersebut. Tapi dengan ada demokrasi, kita akan melaksanakan yang dimana mereka berkompetensi atau mereka berlomba untuk menjadi siapakah yang paling terbaik dan siapakah yang paling mampu untuk menjadi ketua di fakultas tersebut. Jadi dalam pemilu ini, teman-teman semua mahasiswa UIN dapat merasakan bagaimana mereka memilih dari hati yang akan menjadi pemimpin mereka. Oke, tunggu saja keseruan yang akan kita lakukan dan kita akan berkompetisi dengan secara adil dari mahasiswa untuk mahasiswa kepada mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habil Maulana Hafiz. Perkenalkan, nama saya Cahya Sili Maulidia. Kami dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, program studi manajemen dakwah dari kelas 1B. Di sini kami sebagai pasangan nomor urut 1. Dan kami di sini menyalurkan sebagai Dema Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Adapun visi misi kami membentuk karakter mahasiswa yang selalu patuh dalam menjalankan suatu perintah yang sesuai dengan ajarannya. Adapun misi kami yaitu menjadikan mahasiswa yang berkualitas dalam ajaran, agama, dan sosial. Di sini saya akan menjelaskan sesuai apa yang dengan visi misi kami berdua. Contohnya dalam segi ajaran, kita telah diperintahkan oleh dosen-dosen kita harus menjalankan dengan baik dan memberikan contoh kepada orang-orang yang belum tahu apa yang telah diberikan dosen kepada kami, supaya orang-orang yang lain akan bisa tahu juga. Dan adapun dalam segi agama, kita diperintahkan oleh agama, contohnya sebagai apa? Contohnya dalam ajaran Islam itu kita diajarkan harus sholat 5 waktu, dan itu kita harus menjalankannya. Sholat 5 waktu apapun kondisinya, sesibuk apapun, kita harus tetap menjalankannya. Adapun dalam sosialnya yaitu kami akan melakukan kegiatan-kegiatan atau event-event nanti antar mahasiswa dan fakultas lain. Jadi walaupun kami satu kampus, kami akan mengenal mahasiswa dari fakultas ini dan mahasiswa dari fakultas lain. Adapun kami akan melakukan lagi kegiatan-kegiatan antar masyarakat, antar mahasiswa dan masyarakat. Jadi masyarakat akan merasakan apa peran mahasiswa dalam kehidupan sosial. Moto kami adalah hidup adalah pilihan. Pilihan yang terbaik adalah nomor 1. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Nama saya Amelia Rahma. Kami di sini sebagai calon ketua dan wakil ketua Dema Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, program studi manajemen dakwah dari kelas 1B. Kami dari pasangan calon 02. Sebelum kita berdua memulai, alangkah lebih baiknya kita akan membacakan visi dan misi dari kita berdua. Visinya yaitu mewujudkan organisasi mahasiswa yang inklusif, transparan, kolaboratif, dan inovatif sebagai wadah aspirasi para penggerak perubahan positif bagi seluruh mahasiswa.
Misinya, yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yaitu membuka laporan keuangan secara berkala melalui platform digital dan membuat mekanisme evaluasi kinerja organisasi setiap akhir periode. Dan yang kedua adalah menguatkan akses aspirasi mahasiswa, membentuk aspirasi Kara Center sebagai wadah penyampaian pesan, kritik, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengadakan forum diskusi rutin terkait kebijakan dan kegiatan kampus. Yang ketiga, mendorong pengembangan diri dan organisasi, yaitu menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan, manajemen organisasi, serta soft skill bagi anggota dan mahasiswa, serta membuka lebih banyak program beasiswa internal untuk mahasiswa berprestasi maupun yang membutuhkan. Yang keempat, membangun kolaborasi dan relasi eksternal, menjalin kerjasama dengan organisasi kampus lain, komunitas, dan lembaga eksternal, membuka peluang magang, volunteer, dan program kompetisi tingkat kampus hingga nasional. Yang kelima, menghadirkan program dan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa, yaitu memaksimalkan kegiatan akademik, minat bakat, kewirausahaan, serta pengembangan karir, dan juga mendukung ruang aman bagi mahasiswa dalam berekspresi, berkarya, dan berpendapat. Jangan lupa pilih pasangan calon 02. Suara kita, aksi nyata. Dari mahasiswa, oleh mahasiswa, untuk mahasiswa. Kita udah lihat nih yang dibutuhin sama kita tuh pas kayak gimana sih? Ya, menurut gua kita tuh butuh paslon yang punya program kerja baru yang mengadakan. Dia tuh ngadain kayak ruang diskusi gitu loh. Jadi dia punya atau ngelahirin mahasiswa-mahasiswa aktif baru. Pasti gitu. Tapi gimana ya? Tapi kalau menurut Bapak, apa dari dua paslon itu udah ngasih kepercayaan buat kita, dia benar-benar bisa menjalankan program kerjanya secara baik? Kalau dari awal nih ya, mungkin kita karena ucapan mereka doang nih. Ucapan baik. Nah itu dia. Ucapan baik doang. Iya, karena dia kan mengikrarkan visi misinya. Kalau menurut lu gimana Regina? Tapi kalau kerja itu cuma nggak ada hasilnya. Pada akhirnya. Tapi rusuhnya tuh dalam hal apa sih? Rusuh? Kok bisa lu bilang rusuh? Iya itu, rusuh dalam hal apa? Iya. Maksud lu yang kemarin itu kan Apa dia dalam kampanye? yang poster dalam kampanyenya. Menurut lu gimana Kak Jam? Rusuh gak kemarin? Enggak sih menurut gua, Oh betul gak rusuh? Kenapa emang? karena itu sebagian dari interaktif mahasiswa itu sendiri sih. Oh dia Jadinya biar rame gitu gak sih? Iya, biar rame aja. Emang kondisinya gitu kan, emang maksudnya kayak emang kampanye masa nggak rusuh ya gitu. Oh kampanye gak rusuh gitu? Iya, nggak asik kan. Tapi gimana? Harusnya profesional. Harusnya. Demokrasi itu ada 3 poin penting. Pertama itu demokrasi dialog. Nah, terlihat dari para mahasiswa yang melakukan diskusi kecil sambil mendukung poster berisi gagasan yang mereka ajukan. Nah, yang kedua demokrasi itu partisipasi. Nah, dari kedua paslon ini pasti ada dong yang berpartisipasi dari para mahasiswa itu. Nah, yang ketiga, demokrasi itu damai. Nah, mungkin yang ditangkap dari Regina itu apa tadi? Rusuh ya. Nah, mungkin menurut dia itu nggak damai. Nah, tapi kalau pendapat Azam itu memang apa tadi apa? Wajar soalnya ini kan kampanye. Kampanye. Tapi Kampanye harus profesional menurut gua. Tapi ya gimana ya? Kalau kita lihat dari ketua-ketua sebelumnya, mereka tuh kayak ngomong, gue punya program kerja ini, gue punya visi ini, gue punya misi ini. Tapi ketika ini udah menjabat, kita udah bayar sama mereka tuh udah menjalankan hal-hal apa yang mereka janjikan, betul gak? Betul. Banget sih. Terus gimana kalau menurut kemana nih? Gimana Kak? Kalau kayak gitu? Apa? Solusinya gimana? Apa kita harus membuat berhentiin dia atau kita tetap percaya? Kenapa sih dia melakukan itu? Kenapa coba? Kalau kata gua kita buat perjanjian dulu. Kalau misalkan nih udah berapa bulan tapi program kerja dia tuh kayak lama gitu loh. Jadi kita kayak ngadep lah ke dia, ini gimana kan program kerja lu kayak Baik-baik. gini. Baik-baik. Ya. Kalau gue kurang setuju. Kenapa? Maksud gue
kita kasih waktu dulu loh. Nggak ada pemimpin maksudnya selama setahun program yang dia jabarkan di visi itu menjalankan semua, butuh waktu, memang butuh space. Iya, maksud gua tuh karena dari 3 bulan ini tapi cuma satu program kerja dan itu program kerjanya kayak masih sepele. Nah mungkin akhirnya kita jadi gimana nih? Oh program kerja lu masih gini. Jadi kita buat perjanjian karena kan ini nggak ada kemajuan, itu bakalan kita ganti. Berat apa? Untuk melengsarkan mereka. Nah kita sebagai mahasiswa yang biasa kan, ya, tentunya mereka punya program kerja yang ingin dijalankan. Nah, si para calon ini ketika dia sudah menjabat seharusnya mereka bisa mengajak anggotanya dan apa ya, dia mengajak untuk apa ya, melaksanakan program kerja tersebut. Tapi ini masalah kita udah percaya. Tadi kan ngomong kita kasih waktu buat dia. Kalau kemarin itu udah lengser, tapi banyak program kerja yang terlaksana. Itu gimana? Apa kurang waktu? Apa dia kurang 3 tahun? Pas gue ini, apa yang dia paparkan, apa yang dia buat program kerjanya, plus sekiranya dia nggak mampu, ataupun dia mau meneruskan dari program kerja yang sebelumnya nggak tercapai, ini dia nggak diterusin, udah disampaikan, malah jadi sakit hati buat kita, karena itu nggak terlaksana gitu loh. Betul nggak sih? Sebagai mahasiswa pasti mengharapkan program kerja. Nah kalau lu bilang katanya kita turunin aja, gini kita ngawasin gini-gini, namanya DEMA itu masih ada yang ngawasin, namanya SMA. Lalu tugas SMA itu kemana? Gitu loh. Masa harus kita mahasiswa yang udah fokus ke kuliahan, ya kan? Ibaratnya lu udah punya tugas masing-masing, tanggung jawab, lu udah punya nama. Kenapa lu gak lu aja yang ngurusin gitu loh? Kenapa harus kita gitu loh? Kita kan sebenarnya cuma terima hasil dari mahasiswa untuk mahasiswa oleh mahasiswa, gitu kan? Gimana gitu? Ya kembali lagi ke mereka sih, menurut gua harusnya nih mereka kayak disiplin terhadap program itu. Cuma kan iya, cuma ya gimana keadaannya kayak gitu emang susah juga, dan mereka tuh harusnya evaluasi organisasi tersebut. Ya yang paling benar adalah kalau dari gue sendiri ya, pendapat gue nih, terserah pendapat kalian gimana. Kalau menurut gue adalah bagaimana mereka yang gak apa-apa program dikit mungkin terlaksana daripada program banyak tapi itu cuma angan-angan aja gitu. Iya, yang masuk akal aja. Iya, karena kan kebanyakan kayak tadi paslon 1, paslon 2 yang ketawa-ketawa. Iya ya. Gue kepala nih. Emang Tahu gimana kita mau pilih orang tawa-tawa. Kalau dia kayak nggak serius kayak gitu, maksudnya oke lah, profilnya bagus ya kan. Tapi ketika dia menyampaikan sambil ketawa-ketawa. tapi kayaknya keren banget loh ya posternya ya. GPT nggak sih? Iya, iya. Banget ya, template banget. Bayang nggak sih lo dipimpin sama paslon-paslon yang begitu, apapun yang dicari-cari ini. Iya. Kan kalau misalnya kita punya masalah ya, sebenarnya saya cari ChatGPT dulu. Iya. Apa kita aja nanti jalan? Memalukan gak sih? Paslonnya memalukan, paslonnya memalukan lah. Dua-duanya kan? dua-duanya nggak ada yang serius gitu. Pakai visi-visinya. Ya begitu. Iya. Tapi ya gimana lagi? Harus salah satu kita pilih kan. Kita nggak boleh judge sebagai kamu. Ya kita lihat dari sisi Kita lihat dari aja. sisi. Jangan salah pilih, nanti susah pulih. Ya udah, kayaknya kita habis ini aja musyawarahnya. Kita kayaknya dari hasil ini nanti siapapun pemilih yang kita harus pilih dari hati kita masing-masing. Oke? Kita tutup ya. Ya. Oke, terima kasih. Sekian tepuk tangan buat semua. Lihat. Tadi gua nemuin di jalan itu udah kayak gini. Udah pada robek-robek kayak gini, gak mungkin dong sama angin. Iya. Kalau sama angin tuh gak kayak gini. Wah ini parah banget sih. Ini pasti sama orang kalau kayak gini. Kak, feeling gua sama paslon nomor 2 nih. Mending kita tanya-tanya dulu yuk. Tanya-tanyain aja yuk. Langsung. Kalian, ada yang tahu nggak siapa yang ngerobek-ngerobek poster kita paslon nomor 1? Iya, gua nemuin di jalan tuh udah kayak gini. Kalau sama angin itu gak mungkin karena lihat Ini parah banget loh. ini tuh pasti sama orang. Iya sih, robek gini soalnya. Iya. Kalau angin itu gak akan kayak gini. Ini benci banget. Iya, kalian tuh lihat mukanya sampai kebelah 2. Tapi kalian jangan suzon dulu. Siapa tahu kan orang lain yang gak kenal. Itu kan
Kalau orang lain yang nggak kenal nggak mungkin dirobek-robek begini gitu. Lu sebagai paslon nomor 2, lu ya yang robek-robek nomor 2. Tahu? Nah, ini buktinya. Ini buktinya robek nih. Siapa kalau bukan lu berdua? Siapa? Iya, tadi gua nemuin ini di jalan tuh udah kayak gini. Kalau sama angin itu nggak mungkin. Tapi kalian ada buktinya. Nah, ini punya robek. Gimana ceritanya? Buktinya. Gua perhatiin lu dari pas pencoblosan suara itu, lu tidak terima sama paslon nomor 1. Gitu. Ya gua sangkan gua ini si Cahaya nemu ini poster kita berdua robek begini. Ya kalau sama angin itu robeknya nggak mungkin kayak gini. Kan siapa tahu bisa jadi. Ya udah coba lu klarifikasi. Kalau ini udah pasti kotor, tapi ini pasang. Nah, apalagi kalau digigit tikus. Tikus emang doyan kertas gitu aja. Oh iya, coba lu klarifikasi. Tar dulu, sabar dulu berdua. Bener klarifikasi. Kita bener-bener nggak ngerobek. Ya kita sama sekali nggak tahu apa. Kita lagi Lu jangan ngomong baik. Udah nih lu jujur ya, jujur. Udah kita nggak boleh suzon. Ini buktinya robek tuh dua-dua. Kita dulu yang Ini bukti ya? Iya buktinya gitu. Videonya sih, udah. Jangan gegara hal kecil kayak gini, gegara makanan omongan orang. Lu jadi kayak gini nih, jadi nimbulin konflik. Ini malah merusak pemilihan umum. Ya gua nggak terima ini poster gua. Ya udah kan dia udah klarifikasi, nyatanya dia enggak. Ya udah jangan gegara hoax, jadi nimbulin keributan kayak gini. Ya udah kita damai-damai Terus kalau udah begini siapa yang bertanggung jawab? Ya udah ini cuma poster. cuma poster Gitu, ini harga diri. Cari dah CCTV di Pindor. Santai cuy. Ya udah dari ini kita bisa belajar. Jadi kita nggak boleh kemakan hoax. Ya, jangan semuanya dibawa ribut. Ya gitu ya. Dah, sabar. Jangan bikin pemilihan umum ini jadi ricuh. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memperkenalkan diri, nama saya Fahri. Nama saya Afri Rahma. Kami di sini sebagai paslon nomor 2 akan menyampaikan kinerja yang akan kami lakukan apabila nanti kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua Dewan FDIPO. Yang pertama yaitu kami akan mengadakan pelatihan kepemimpinan, komunikasi, manajemen konflik, public speaking, event organizing dan lain-lain. Terus yang kedua, kami akan mengadakan diskusi rutin mengenai kurikulum, fasilitas, jadwal kuliah, dan kebutuhan akademik lainnya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kami akan membuat laporan kinerja tengah periode dan laporan akhir periode, dan juga mengadakan sesi publik evaluasi untuk menerima masukan mahasiswa. Dan kita juga ada soft skill faculty workshop. Itu ada topik lokasi, personal branding, time management, penulisan ilmiah ataupun esai, dan critical thinking. Terus juga kami akan mengadakan career booster program, yaitu ada klinik CV, latihan wawancara, pengenalan dunia kerja, dan info magang dan beasiswa rutin. Ini beasiswa ini program unggulan kami ya. Kami akan memaksimalkan ketika kami sudah terpilih menjadi ketua Dema Fakultas Hukum. Dan yang terakhir ada bidang akademik, minat, bakat, dan kreativitas. Yang pertama itu ada debat, dan yang kedua ada futsal, voli, seni musik, fotografi, dan karya inovasi. Sudah itu aja yang kami dapatkan. Selanjutnya kita akan membahas
semuanya ya guys. Iya. Benar ya kesana. Jangan diambil dulu guys ya.
kami yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami. Semoga terpilihnya kami di sini, kami dapat melakukan program kerja kami dengan sebaik mungkin. Dan selama kepemimpinan kami dapat memuaskan para mahasiswa di UIN Jakarta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai dari paslon nomor 2 ingin menyampaikan selamat kepada Presiden baru kita Dema Fdkom 2025-2026 yang sudah terpilih. Semoga amanah dalam menjalankan tugasnya dan juga bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas yang telah diberikan. Kami berharap pemimpinan ini menjadi penunjuk bawa perubahan positif serta menguatkan peran organisasi demi kemajuan seluruh mahasiswa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk partisipasinya semuanya. Dan untuk paslon nomor 1, selamat bekerja dan semoga amanah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara telah berjalan dengan lancar. Saya selaku Ketua Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dema Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi akan melaksanakan program evaluasi dari pemilihan tersebut. Dari kalian semua ada yang mengeluarkan pendapatnya? Ya, boleh. Ya, menurut saya pemilihan umum pada tahun ini sangat amat kurang lah dari paslon-paslonnya, dari semuanya. Dari tadi juga saya melihat paslon-paslon ini menyampaikan visi-misinya itu tidak ada. Harusnya masing-masing paslon itu ketika menyampaikan visi-misinya itu harus dua kepala. Kenapa dia masih membaca teksnya? Terus juga masih ada ketawa-ketawa ketika menyampaikan visi-misinya, masih ketawa-ketawa. Juga tadi saya melihat salah satu paslon ketika membaca pemenangan masih ada yang main HP, itu nggak bagus kan. Terus juga tadi ada masalah apa namanya, poster itu hanya masalah sepele sebenarnya. Kenapa bisa jadi permasalahan kayak gitu? Mungkin dari saya pendapat bahwa paslon-paslon di depan mungkin ada yang kurang persiapan, penyambutannya masih sesuai dengan teks atau masih melihat teks, dan dari kepribadian paslon tersebut masih ada yang melebar-lebarkan masalah. Ya, jadi mungkin semoga untuk kedepannya paslon yang menjadi pemenang semoga dapat menjalankan amanahnya dengan baik dan benar dan mengubah kepribadian tersebut. Oke, Dari saya izin mengeluarkan pendapat. Menurut saya komisi tahun ini ya benar kata Tegar memang kurang dari paslonnya. Saya setuju, dan tadi pun dari pihak pemenang pun yang menyatakan sambutan itu pun dari wakilnya. Nah, seharusnya itu dari ketuanya. Bagaimana nanti mau menjabatnya? Nah, pasti kayak saya berpikirnya kayak wah pasti ini wakilnya yang diandalkan gitu. Jadi saran saya ketua itu pasti punya peran banyak. Jadi selagi ada ketua minimal ketua dulu gitu ya. Itu saran saya. Terima kasih. Oke, dari saudari Wanda menyampaikan bahwasannya dari paslon pemenang kurang adanya persiapan terutama dari ketua. Mungkin ini jadi pembelajaran bagi ketua agar lebih melakukan persiapan untuk kedepannya, karena kemungkinan besar, bahkan itu bukan kemungkinan lagi, nyatanya ketua itu mempunyai peran utama. Tolong paslon. Oke, yang lainnya? Oke, saudara. Saya ingin menyampaikan tentang jadi itu jumlah pemilih itu perlu ditingkatkan lagi dengan memberikan pendidikan politik yang lebih sering dan lebih mudah dipahami oleh semua kalangan. Dari saudara Rafa, mungkin ini koreksian buat panitia juga ya. Jadi harus ada pembelajaran tentang politikan
biar kita tuh paham yang mana sih yang benar gitu. Ya. Untuk yang lainnya, ayo saudara. Oke, di sini saya hanya ingin mengasih saran. Sebelumnya selamat untuk paslon nomor 1 yang sudah menjadi pemenang sebagai ketua dan wakil ketua seterusnya. Dan saran saya di sini semoga apa yang sudah dijabarkan visi misi dan program kerja itu tidak hanya jadi omongan belaka, tidak hanya ucapan manis di awal saja tapi tidak dijalankan, karena sebagaimana kita tahu dari mahasiswa oleh mahasiswa untuk mahasiswa. Terima kasih. Oke, dari saudara Nadem kita menyimpulkan semoga paslon nomor 1 amanah menjalankannya, tidak manis di awal doang ya kan, sebagaimana motonya ya kan, dari mahasiswa oleh mahasiswa untuk mahasiswa. Nah, ayo yang lainnya. Ada lagi? Udah. Nanti kita bikin. Oke, mungkin ini saran dari saya. Pemilihan pada tahun ini tuh udah cukup bagus. Tapi ada saran sedikit dari saya, mungkin ini menjadi pembelajaran untuk tahun kedepannya. Amin. Sebelum memilih ketua atau wakil ketua DEMA itu, sebelumnya harus ada pemilihan pasangan calon terlebih dahulu. Jangan langsung ketua dan wakil ketuanya disodorin gitu. Karena pemilihan pasangan calon itu pertama ada etikabilitas dan intelektualitas. Nah, mungkin itu saja sih, ini untuk pembelajaran tahun depannya. DPR Dari saudara Adam, kita mengambil kesimpulan, jadi besok-besok kita harus ada pemilihan atau kayak penyetujuan dari paslon ya kan. Jadi dia siap atau enggak, bukan hanya kita mulai dari kehidupan sehari-hari mereka, oke? Dan mungkin cukup sekian. Siapa lagi yang mau? Saya ingin berpendapat mungkin dalam pemilu ini bisa lebih ditingkatkan keamanannya agar tidak terjadi konflik seperti tadi poster yang berusaha kesalahpahaman. Dan dari saudara Regina kita menyimpulkan bahwasanya kita itu keamanannya lebih kuat ya, biar nggak ada konflik-konflik kayak kemarin poster. Ini juga dari kepribadian para paslon agar lebih reda emosinya. Udah, tuh kayak gitu aja ya. Ada lagi gak? Siap, sudah. Udah. Yang ini cukup sekian, forum evaluasi ditutup. Makasih untuk pendapat-pendapat, saran-saran atau kritik dari kalian. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perlu kita ketahui dari pemilihan ini bahwa demokrasi itu sangat penting. Kalian udah tahu kan demokrasi itu apa? Nah, demokrasi ini dibagi kepada 3 bagian, yaitu demokrasi dialog, demokrasi partisipasi, demokrasi itu damai. Nah, yang demokrasi dialog itu kita perlu adanya komunikasi antar teman dan menentukan sesuatu, ya intinya kita diskusi gitu ya. Kemudian demokrasi itu partisipasi, artinya seperti yang sudah kita lakukan tadi, kayak para mahasiswa memilih paslon dan paslon pun ikut berpartisipasi mengkampanyekan dirinya sebagai calon damai. Nah, tadi ada sedikit konflik ya, dan itu menurut saya wajar, tetapi kita harus profesional dalam demokrasi ini, bahwa pemilu itu harus damai. Sekian dari saya, semoga semua ini dapat kita jadikan pelajaran dan untuk gambaran pemilu kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.